Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kedua perhitungan bobot. Mengapa dalam suatu dokumen perlu adanya perhitungan bobot? Karena semakin sering suatu kata muncul pada suatu dokumen, maka diduga semakin penting kata itu untuk dokumen tersebut. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan untuk menghitung bobot yaitu TF-IDF, TF, BM25, dan sebagainya. Pada praktikum kali ini, pendekatan yang digunakan adalah TF-IDF. TF-IDF itu terbagi jadi dua istilah. Yang pertama, TF atau term frekuensi, dan yang kedua adalah IDF, inverse document frequency. Apa itu TF? TF atau term frekuensi merupakan frekuensi kemunculan suatu term pada suatu dokumen. Sedangkan IDF adalah banyaknya dokumen di mana suatu term itu muncul. Jadi, TF-IDF adalah pembobotan kata dalam setiap dokumen yang sering digunakan dalam pencarian informasi dan penggalian teks. Untuk lebih jelasnya, lebih baik ke perhitungan manual saja. Nah, di sini contoh perhitungan manualnya. Ada 5 dokumen dengan query. Nah, untuk menentukan term itu melalui proses preprocessing, dan yang diambil itu hasil akhir dari preprocessingnya, yaitu hasil stemming. Setelah 5 dokumen itu di stemming, maka hasilnya dimasukkan ke dalam tabel sebagai term. Lalu termnya itu dihitung pada setiap dokumen. Misalnya nih, ada proses di dokumen 1 itu kemunculannya ada berapa, di dokumen 2 juga ada berapa. Nah, di sini contoh di dokumen 1 untuk proses itu ada 2 kemunculan katanya. Terus di dokumen 2 0, dokumen 3 0, dokumen 4 0, dokumen 5 0, dan begitu juga untuk term-term yang lainnya. Setelah term dihitung, lalu dihitung DF-nya. DF itu banyaknya dokumen di dalam koleksi yang mengandung kata tertentu. Misalnya nih, di dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5, proses itu hanya muncul di dokumen 1, maka DF-nya itu hanya 1. Terus untuk temu itu di dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 5, maka DF-nya itu ada 4. Balik itu ada 2 karena munculnya hanya di dokumen 1 dan dokumen 5. Terus untuk D per DF. Nah, D itu adalah banyaknya dokumen. Banyaknya dokumen itu tadi ada 5. Terus DF-nya itu, misal nih untuk proses ada 1, maka 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Nah, untuk IDF itu rumusnya itu log D per DF. Maka dari hasil D per DF itu di log. Lognya di sini tuh menggunakan log 10. Jadi log 10 dari D per DF itu kan tadi hasilnya 5 untuk proses. Maka log dari 5 itu 0,699. Nah, setelah itu dihitung bobotnya. Untuk menghitung bobot itu rumusnya TF kali IDF. Setelah IDF ketemu hasilnya, maka untuk perhitungan bobotnya TF dokumen 1 dikali IDF, TF dokumen 2 dikali IDF. Jadi untuk dokumen 1 itu ada 1,39794 untuk nilai proses di dokumen 1. Terus untuk proses di dokumen di dokumen 1 term temu itu 0,19382 dan seterusnya.
untuk dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5. Nah, setelah bobot diketahui, maka dihitung panjang vektornya. Untuk panjang vektor itu rumusnya bobot dipangkatkan 2. Nah, untuk hasil bobot di dokumen 1 untuk proses itu kan 1,39794. Itu dipangkatkan 2, hasilnya jadi 1,954236. Terus untuk dokumen 2 karena bobotnya hasilnya 0, maka tetap 0. Terus dan juga untuk berikut-berikutnya. Nah, untuk panjang vektor ini digunakan untuk menghitung VSM. Jadi nanti video ini bisa digunakan untuk praktikum 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk VSM sendiri bakal dijelaskan oleh Mas Mustasfa. Nah, untuk yang panjang vektor itu, nah ini kan panjang vektor. Jadi sebenarnya itu udah masuk ke dalam materi VSM, yaitu Vector Space Model. Dan itu salah satu untuk mencari kemiripan query metodenya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kalian bisa searching Google dan segala macamnya. Saya akan membahas tentang rumusnya dulu. Saya jadi menyingkatkan rumus yang mungkin kalian agak pusing untuk mencari di internet. Jadi saya singkatkan, ada 4 tahap dalam perhitungan VSM. Yaitu pertama panjang vektor yang tadi sudah dibahas sama Mbak Rita. Yang ini. Jadi caranya cuman di dokumen, bobot dari dokumen dikuadratkan. Kemudian setiap term itu kan kemudian ditambah. Nah, ditambah. Kemudian diakarkan kembali. Tuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu hitung kosim. Sebenarnya hitung kosim itu yaitu hitung panjang vektor dari query-nya, kosim dari panjang vektor query-nya. Yaitu sama seperti yang tadi panjang vektor dari dokumen, cuman yang ini kita pakai yang query-nya saja. Jadi panjang bobot W ini bobot dari query itu kan 3,98. Dapat dari mana? Dapat dari ya bobotnya kita lihat ini kan cuma satu waktu. Waktu itu berapa sih bobotnya? Waktu itu 3,98. Nah, maka 3,98 dan singkat 6,99 kalian bisa dapat lihat dari tabel ini. Nanti saya jelaskan tabel ini untuk apa sih, kenapa harus dibuat tabel lagi. Nah, kemudian dikuadratkan, dihasilkan, nah baru nanti diakarkan lagi. Itu untuk mencari hitung kosim dari query. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu ada hitung panjang vektor dari query. Oh, ini yang tadi hitung kosim, cuma yang sampai sini doang. Nah, kemudian hitung panjang vektor dari query dijumlahkan kemudian diakarkan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap terakhir yaitu hitung kosim. Kosim itu singkatan dari kosin similarity ya. Kalian bisa searching lagi untuk penjelasan detailnya. Query dengan dokumen, yaitu kosim query DI itu maksudnya dokumen ke berapa? Dokumen ke 1 sampai ke berapa, nanti kalian ada berapa dokumen yang kalian punya. Nah, TF-IDF term query 1, TF-IDF ke term kan query 1 kita waktu ya. Nah, kemudian dikali dengan TF-IDF term waktu 1 yaitu waktu tadi dalam dokumen ke berapa? Ke berapa itu maksudnya merujuknya ke sini ya. Berarti TF-IDF waktu dikali dengan TF-IDF waktu di dalam dokumen ke 1, contoh misalnya. Kemudian ini plus titik sampai nanti kalian harus ditambahkan sebanyak berapa query kalian yang ada sebanyak berapa query kalian. Itu. Berarti nanti kalau misalnya ada 5 query, berarti nanti TF query 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke sekian. Nah, berarti sampai 5, kalau misalnya 5 berarti sampai 5. Nah, DI-nya tetap karena ya dia kembali ke dokumen 1. Jadi query dengan dokumen 1. Berarti kosim query dengan dokumen 1. Berarti ini masih DI-nya tetap 1. Nah, ini makanya saya buat di sini DI 1. Nah, kemudian dibagi
panjang vektor query. Nah, panjang vektor query dikali dengan panjang vektor dokumen. Nah, panjang vektor query kan tadi didapat dari sini nih. Nah, yang ini nih, square yang hasil dari 1,13 ini. Nah, kemudian hasil panjang vektor dokumen itu dihasilkan dari yang ini. Nah, dari sini. Berarti kalau misalnya contoh yang ini, panjang vektor query kan di sini berarti 1,13. Nah, dikali dengan panjang vektor dokumen 1 berarti 2,747 gitu. Nah, sekarang saya jelaskan untuk apa sih kalian buat ini, tabel ini yang di sini nih, tabel. Ini sangat membantu kalian untuk dalam proses di hitung COSIM query dengan dokumen. Karena nanti kalian hanya mencari bobot kata tersebut di dalam dokumen. Jadi misalnya di dokumen 1, misalnya kita ada ya. Tadi kamu ini. Oke. Jadi misalnya kalian cuma cari waktu nih, cari waktu. Nah, waktu di sini di dokumen 1 ada nggak dokumen 1 itu? Nah, dokumen 1 itu ada 1 kan? Ada 1. Nah, contoh lainnya, misalnya kalian nanti query-nya itu adalah proses. Nah, di sini kalian bisa langsung menemukan bahwasanya oh, proses itu ada 2 kali disebutkan di dalam dokumen 1. Sehingga bobot kata proses di dokumen 1 itu 1,398 seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sama aja sebenarnya sama ini, cuman ini biar kalian lebih simple. Jadi memudahkan kalian dalam pencarian seperti itu. Oke? Nah, setelah udah dihitung semuanya dikalikan hasil yang tadi yang 4 ini, TF, IDF kali ini dan tambah kemudian dibagi, hasilnya itu sudah didapatkan. Nah, kemudian diurutkan. Nilai yang terbanyak itu akan menentukan ranking dari dokumen. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dokumen yang tidak mengandung satupun query yang kita cari? Karena tidak mengandung satupun query, ingat, kita mempelajari sistem temu balik informasi. Ketika kalian di Google, kalian mencari suatu kata, ketika dokumen tersebut tidak mengandung kata yang kalian cari, otomatis tidak dikembalikan. Nah, maka sama halnya seperti yang di sini, jadi dokumen 4 dan dokumen 5 tidak dikembalikan karena dia tidak mengandung kata-kata yang kita cari. Tidak mengandung query dalam dokumen tersebut tidak mengandung query yang kita cari, seperti itu. Nah, baru dilakukan perankingan. Karena yang paling besar yaitu bobotnya dokumen 1 dengan 0,51 sekian, maka dokumen 1 menjadi ranking 1. Kemudian dokumen 2, kemudian dokumen 3. Seperti itu. So easy right guys? Jadi ya kalian gak usah terlalu pusing, cuman emang agak banyak. Karena ya emang beginilah mungkin search engine gambaran kasarnya melakukan perhitungan pembobotan sehingga nanti kita mendapatkan dokumen yang sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Jika kalian punya pertanyaan silahkan ditanyakan karena video ini sudah lengkap untuk ke materi ke praktikum kelima, yaitu sampai ke VSN. Ini kemungkinan nanti kalian di praktikum 2, 3, 4, 5 kalian memakai video ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rita tadi. Oke, untuk mungkin nanti untuk promosi yang ini nanti saya akan upload di Google Classroom biar kalian bisa untuk mempermudah di praktikum selanjutnya. Tapi kalian belum butuh ini kan, nanti prosesnya disesuaikan sama Mas Dimas. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan kesehatan mental kalian. Dari kami asisten mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.